Tema kita apa? Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Serius nih ngasih judul begini? Gak takut sesat? Baik. Semua amalan Nabi ada syariatnya, ada tarikatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Jadi jangan sampai lagi ada pertanyaan konyol mengatakan, emang ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat di zaman Nabi? Nah, itu pertanyaan konyol itu. Nanti kalau dibalik gimana? Emang ada hadis sahih hasan dhaif di zaman Nabi? Kan nggak ada. Jadi jangan bertanya yang konyol-konyol, sok kritis tapi nggak pakai data, sok kritis tapi nggak rasional. Lalu bagaimana kalau menanya? Kalau kita mau mengkritisi sesuatu, kuasai dulu yang mau dikritisi itu apa. Inilah pesan berat yang dulu diturunkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah. Sekarang 1434 ya. Apa kata beliau? Kalau engkau mau mengkritisi sesuatu, memuji sesuatu, maka kuasai dulu sesuatu itu apa. Dan ini beliau lakukan sendiri. Imam Al-Ghazali ketika hendak mengkritisi filsafat, dia pelajari 2 tahun, lalu dia review selama 1 tahun. Jadi 2 tambah. Dan dia menulis dalam masa itu. Belajar, dia katakan, dia review, kemudian dia tulis 3 tahun genap. Jadi Imam Ghazali baru kemudian mempublikasikan kritiknya terhadap filsafat setelah 3 tahun mendalami filsafat. Kita sudah berapa tahun mendalami suatu istilah, lalu kemudian mengkritisinya. Jangan-jangan kata orang, katanya nggak boleh kata orang, ya harus kata Allah dan Rasulnya. Ya, jika ada orang mengatakan itu batil, coba tunjukkan bahwa pembagian ini batil, ada nggak? Kan nggak ada. Syariat itu ada di Quran istilahnya, syir'atan wa minhaja, itu ada di Quran ya. Syariah itu ada di surah Al-Ahqaf. Apa arti syariat? Syariat itu artinya yang syariat itu jalan, syariah yang dijalani, bisa begitu ya. Bisa juga diartikan jalan itu sendiri. Jadi sebenarnya syariat dan tarekat itu artinya sama. Syariat itu jalan, tarekat itu jalan. Syuru' arti bahasa Arabnya syuru' itu artinya proses. Syara' artinya hukum yang mesti dijalani. Ya, syara' hukum yang mesti dijalani. Kalau di kampung saya ada ungkapan begini, adat bersandikan syara', bukan syariat, syara'. Sama, maksudnya sama. Ternyata di Jambi juga sama, di Riau saya dengar sama, di Aceh sebagian ada yang ngomong begitu juga, di Malaysia juga ada yang menyebutkan kalimat itu, adat bersandikan syara', berarti satu suku aja. Nggak tahu siapa yang duluan, itu tinggal klaim-klaim sejarah aja ya. Kalau klaim sejarah biasanya mulai rasis. Saya nggak mau rasis. Kita diciptakan oleh Allah lita'arafu, supaya kamu saling berbagi ilmu, saling kenalan, tidak boleh rasis. Oke. Jadi syariat artinya apa? Jalan. Tapi bedanya apa dengan thariqat? Syariat itu biasanya diartikan jalan yang zahir. Kaedah-kaedahnya ada pada syariat. Nah, saya menerjemahkannya lebih eksplisit. Syariat itu adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang umum ataupun terperinci. Ya. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Namanya thariqat. Jadi kawan saya, dia nggak suka zikir Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Tahu Ratibul Haddad?
Ya, tahu ya? Ratibul Atos tahu? Atos tahu nggak Atos? Atos, orang Sunda apa arti Atos? Sudah. Ratibul Atos bukan rotib sudah-sudahan. Itu nama imamnya, Al-Imam Al-Habib Al-Attas. Tapi dia punya zikir pagi sore, di-download di smartphone-nya, dan juga dia punya di perpusnya buku kecil. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Al-Ahzab ayat 41. Oke. Wahai orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu syariat, hukum syariat. Tekniknya gimana? Kata kawan, bid'ah tuh pakai Ratibul Haddar, Ratibul Attas. Tapi dia ngeluarin buku baru, zikir pagi dan sore yang sahih. Itu juga namanya thariqat baru. Thariqat tergantung siapa namanya. Kalau yang nulis ini namanya Dodo, Eduardo, berarti thariqatnya thariqat Dodowiyah. Kalau yang kayak Mancung, thariqat Al-Mancungiyah. Jelek amat nama thariqat ya. Ya. Dulu almarhum Haji Maksum misalnya punya wiridan yang dia kerjakan pagi dan sore, maka thariqat yang dia tinggalkan boleh disebut dengan Al-Maksumiyah. Gitu. Maka penamaan zikir itu biasa, ya, boleh-boleh aja, ya. Kenapa nggak disebut dengan zikir Nabi aja? Ya kan Nabi zikirnya banyak. Saya punya kitab zikir Nabi hampir 10 yang pakai ilmu hadis, dan kalau di luar ilmu hadis banyak, puluhan. Yang ilmu hadis saja pakai riwayat, itu udah pusing kita bacanya. Ini yang mana mau diamalkan duluan? Karena kita bingung, banyak dalil, maka perlulah seorang guru yang akan meramu. Jadi dalil itu seperti bahan-bahan obat yang bisa meramu apoteker. Kalau zaman dulu dokter tuh bisa, boleh zaman dulu, boleh meramu obat. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu ini, kalau sakit boleh nggak meramu sendiri obat, masuk ke ruang apotik terus ramu-ramu sendiri? Lo kan nggak boleh taklid, katanya nggak boleh taklid. Taklid ke dokter juga nggak boleh dong. Kenapa percaya sama dokter? Taklid sama apoteker juga nggak boleh seharusnya. Kalau kita boleh bilang nggak boleh taklid. Taklid artinya apa? Ikut tanpa tahu kenapa hakikat sesuatu itu ada. Ikut tanpa mengetahui dalil. Kenapa obat kalau batuk ini A, B, C, D disebutkan nggak sama dokter? Disebutkan nggak sama apoteker? Enggak. Terus kenapa percaya-percaya aja? Kenapa itu boleh, sedangkan dalam agama nggak boleh? Gitu. Yang mengerti dalil ulama atau orang awam? Ulama. Berarti kalau nanya dalil ke siapa? Kalau kita nanya dalil ke ulama, itu sudah sama kayak kita mau taklid tapi menaik pangkat jadi ittiba. Nah, kembali yang tadi, bagaimana teknik berzikir itu masuk ke thariqat. Mana perintahnya zikir, masuknya ke syariat. Jadi beda syariat sama thariqat apa? Syariat itu dalilnya, thariqat itu caranya. Mudah toh? Ada perintah, shollu kama raaitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ada yang lihat Nabi nggak? Ada yang lihat Nabi? Mimpi aja.
Mimpi aja nggak jelas ya. Kalaupun mimpi bukan Nabi lagi sholat kan. Terus kalau kita disuruh sholat melihat Nabi, kita ini nggak ada yang melihat Nabi, terus gimana caranya? Nah, kalau ada syariat, thariqat, cara ngamalin, ada lagi cara yang lain, namanya mazhab. Mazhab itu cara mengamalkan dalil yang zahir. Thariqat itu cara mengamalkan dalil yang tersirat. Jadi mazhab mengamalkan yang tersurat, thariqat mengamalkan yang Udah tahu perbedaannya? Oke. Terus gimana? Kata kawan, tidak boleh ikut mazhab. Ya, tidak usah ikut Syafi'i, langsung aja ke Nabi. Kalau Syafi'i berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Konyol nggak? Imam Syafi'i bisa beda sama Nabi. Terus ente gimana nasibnya? Kalau Imam Syafi'i yang jarak beliau dengan Nabi cuma 2 orang, bisa berbeda dengan Nabi, terus nasib antum apa? Yang jarak dengan Nabi 14 abad, 1400-an tahun. Mikir-mikir kalau mau ngomong ya. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau sahabat berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Jadi dia adu-adu sahabat sama Nabi. Ini orang lebih berbahaya daripada Syiah, lebih berbahaya dari Khawarij, lebih berbahaya dari Mu'tazilah. Karena yang mengadu-adu sahabat dan Nabi itu kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij. Kelompok Syiah bilang para sahabat pengkhianat, merampok, mencuri, mengambil pemerintahan yang Nabi wariskan kepada anaknya, mantunya, lalu diambil oleh mereka. Maka mereka benci ke Abu Bakar, ke Umar, Utsman. Saya nggak tahu Syiah yang di Bandung begitu apa enggak. Kali ada Syiah Al-Bandungi, dia masih cinta sama Abu Bakar, kan kita nggak tahu. Siapa tahu kan beda, namanya doang yang sama. Kalau sama, wah berarti dia bisa saudaraan sama kita. Tapi kalau mereka menghujat sahabat, ya saya hello aja ya. Nggak bisa, kita nggak bisa bersahabat. Ente aja nggak bisa bersahabat sama sahabat Rasul, gimana bersahabat sama kita? Gitu, ya. Ada orang ngomong begitu, bener nggak? Kalau imam mazhab, Imam Syafi'i beda sama Nabi, kita ikut Nabi. Jadi dia pernah berpikir, bersuuzon ke imam. Kalau Nabi, imam ini berbeda sama Nabi. Imam ini buat ajaran baru. Jadi yang dia pikirkan mazhab itu agama buatan imam. Ini kesalahan besar ini. Ini logika yang nggak nyampe. Buat definisi tapi nggak nyampe. Dan saya sering ketemu dan udah sering contohkan. Mereka ngomong nggak usah ikut Syafi'i, langsung aja ke Sahih Bukhari. Masih ingat? Masih ada nggak orang begitu? Masih ada. Padahal kita udah ngaji kemana-mana, kita ulang-ulang ini. Tanda dia kalau ngeritik kita nggak pernah dengerin video kita. Ya. Imam Bukhari murid dari muridnya Imam Syafi'i. Imam Bukhari ini juga riwayatin hadis, cuma tidak dikenal sebagai periwayat, dikenalnya sebagai imam mazhab. Imam Syafi'i kebalik. Imam Syafi'i dikenal sebagai imam mazhab, padahal juga meriwayatkan hadis. Imam Bukhari berguru ke murid Imam Syafi'i, maka mazhabnya Bukhari itu sangat dekat ke mazhab Syafi'i. Kalau Imam Subuki positif masukkan, Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Udah positif belum masukkan. Karena pas kita presentasikan, ajaran Imam Bukhari hampir dekat dengan mazhab Syafi'i. Lebih tua mana Imam Syafi'i, Imam Bukhari? Lebih dekat mana ke Nabi, Imam Bukhari atau Imam Syafi'i? Jadi kalau kita ikut salaf, lebih orisinal mana, ikut Syafi'i atau Bukhari? Tuh, itu namanya mazhab.
Mazhab ini berkembang, tapi di samping kirinya ada thariqat juga berkembang. Dulu ada namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri punya murid namanya Habib Al-Ujaimi. Ada muridnya Daud At-Tai. Daud At-Tai punya murid Ma'ruf Al-Kharqi, Sarri Sakti. Lalu Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka dulu disebut thariqat Junaidiyah. Apa nama thariqatnya? Junaidiyah. Tapi thariqat ini lebur, banyak cabangnya. Cabangnya ada thariqat Naqsyabandi, ada Qadiriyah, ada Khalwatiyah, ada Suhrawardiyah, ada macam-macam nama thariqat pecahan daripada Imam Junaid. Dalam pecahan itu, kita ambil dua sampel, thariqat Naqsyabandiyah dan thariqat Qadiriyah. Nabi berbicara dalam syariatnya, afdalul dzikri la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada syurb, fi syurb, mau ya? Air al-maksum, ada gak? Pakai bahasa Arab gak paham, anda bilang Moya al-maksum. Maaf merepotkan ya. Gak usah pakai gelas, udah gini aja. Udah gini aja. Oke. Bismillah. Udah gak usah. Ayat ini syariat nih. Fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad ayat 19. Ada dalil dari hadis, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling nikmat, paling lezat, paling afdal, paling bermutu, paling jitu, itu adalah la ilaha illallah. Terus caranya gimana? Coba antum baca la ilaha illallah. Biasa aja kan? Coba baca la ilaha illallah. Ada yang tahu, ketahuan tuh kalau sudah berarti udah ngambil thariqat udah tuh. Tapi kalau la ilaha illallah, itu belum tuh. Saya tahu dari suara aja kita ngerti. Apalagi kadang-kadang kalau sudah dihentakkan ke dalam kolbu ini kan bercahaya, kalau disebut nama Allah itu terasa tuh cahayanya, gitu, dan memancar di wajah. Ada wajah keasikan. Karena afdhalul zikri, zikir paling enak, paling nikmat la ilaha illallah. Kalau orang Sunda, makanan paling enaknya apa? Karedo. Bener Pak. Tempe. Santri deh nih ya, Batagor apalagi. Ini yang ngomong orang Padang, tadi orang Sunda yang ngomong. Kayaknya yang lebih sohor orang Sunda nih. Bener, karedok. Oke. Karedok kalau cara buatnya ditonton di YouTube, buat sendiri, beda gak dengan emak-emak kita yang dulu buat? Beda. Kenapa beda? Suka enak aja. Thariqatnya, tekniknya. Maka thariqah itu teknik. Beda warung, beda rasa, bener. Bahan sama. Bahannya apa aja? Kucing. Tuh. Kalau saya makan karedok, saya nggak nanya. Yang penting enak, gitu. Teh, yang penting buatnya enak. Tipe-tipe murid begitu. Ada murid mau tinggal jadi aja. Udah Pak Kiai, Pak Ustadz, ajengan, ajarin zikir. Udah pusing. Tapi kalau sang guru tahu, la ilaha nafi illallah isbat, diambil dari pusar, dibawa ke kayak gitu caranya. Itu cara ngaduk-ngaduk kalimah dalam kolbu. Ya, kalau salah aduk jadi nggak tuh barang? Nggak jadi, kelebihan gosong, kurang, nggak mateng, nggak enak, sama. Jadi kalau kita nih zikir,
coba sendiri hasil lihat YouTube. Ya beda kalau ketemu, ya beda. Abis makan di tempat orang jual karedok yang enak di Bandung, kita nggak belajar cara buatnya. Besok balik kita nggak belajar nih, kita cobain di rumah dengan cara yang lama, rasanya beda nggak? Oke. Tapi kita datang ke kokinya, ajarin dong, diajarin sama dia tekniknya, kita cobain di rumah, rasanya sama atau beda? Tetap beda. Tetap beda. Zikir depan guru nikmat, karena disuapin sama beliau. Cobain di rumah, tekniknya udah dikasih nih, istighfar, tawasul, apalagi, oh semuanya lengkap deh. Nih bahannya, kamu cobain sendiri di rumah. Kita cobain. Kok ambar ya? Kenapa? Karena kita belum terlatih. Sang guru napas dia udah begitu, ya. Ibu kita karena sudah lama jadi ibu, dia tiap hari harus buat masak buat anaknya, maka enak jadinya. Ya tetehnya jadi ibu tapi bukan yang masak, sama aja, ampar juga. Saya kan orang Padang, itu suka mengamati rasa rendang. Sama-sama resto A, tapi beda tukang masak, kokinya beda rasa, padahal mereknya sama. Ya, sama-sama rendang loh ya, padahal bahannya sama. Itu namanya thoriqah. Beda cara adukannya, beda teknik membuatnya. Masukin daging ke dalam santan aja itu ada timingnya. Bener, emang begitu. Sama. Kadang guru nih nafsu punya murid, belum saatnya dimasukkan daging kalimatullah ke dalam kolbu murid, udah dikasih-kasih aja. Namanya obral zikir. Jangan lagi obral zikir, ini kalimah thayyibah, ini kalimah mahal. Afdalul zikri la ilaha illallah. Pelan-pelan. Kecuali si murid udah lama zikir, udah lama berguru dan direstui oleh gurunya, baru kita kasih. Walaupun sekali bertemu boleh, cuma baru kemarin sore hijrahnya udah minta talqin aja ya. Kan orang kebanyakan pengen begitu. Tunggu dulu ya. Mau makan, kita mau makan nih, piring kita kotor, diapain dulu? Langsung makan? Langsung masukin karedok? Ya. Ya, dicuci dulu, dilap dulu, itu namanya taubat. Kolbu ini kan tempat, kalau kita nih maksiat pakai mata, pakai telinga, itu di kolbu tuh nodanya banyak. Itu harus dibenerin dulu, baru nanti kalimah la ilaha illallahnya masuk ke dalam kolbu dan dia tidak ada halangan, masuknya nikmat. Tapi coba jus stroberi enak gak? Cuma di dalamnya ada dahak. Di gelasnya ada dahak, gimana? Rasa jelly ya? Apa rasa apa? Dawet ayu. Warnanya berubah. Mau? Kan gak mau. Jusnya enak, tapi di dalamnya sudah ada yang menjijikkan. Kita gak bisa menikmati. Inilah yang terjadi pada murid yang dia talqin zikir sebelum kolbunya dibersihkan. Pembersihan kolbu cukup istighfar dan taubat. Sederhana aja. Pengakuan kepada Allah, gak perlu kepada guru, ke Allah aja. Cukup Allah yang tahu masa lalu kita. Gak usah kita kemudian sampaikan kepada orang. Ya, semua kita ini kan punya masa lalu yang gelap.
Bahkan mungkin ya pelangi-pelangi, kadang gelap, kadang terang gitu ya. Ya inilah kita, kira-kira begitu. Kita emang begitu, mau gimana lagi. Maka saya nggak percaya ada orang suci 100% kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali para nabi. Nggak percaya saya selain mereka. Kalau mereka emang maksumuna, dijaga oleh Allah. Kalau almarhum Haji Maksum namanya Al-Maksum, beliaunya nggak maksum. Benar Pak Cepi? Pernah dimarahin nggak Pak Cepi? Tuh, dokter aja bilang pernah marahin. Menurut pandangan Pak Cepi sebagai anak, ayah pernah salah nggak? Pernah Pak, tuh namanya Al-Maksum benar. Maksud saya apa? Label-label A, B, C, D tidak akan merubah subjeknya. Kita bilang nih, inilah ajaran Rasulullah, inilah yang paling murni, ini langsung dari salafus saleh. Belum tentu, itu kan klaim aja. Inilah yang paling benar, inilah thariqah yang paling sahih, kan klaim, iklan kecap. Ya, nomor 1 terus. Oke, itu baru thariqah tuh. Udah mulai paham? Sama-sama karedok tapi beda teknik, beda koki, hasilnya beda. Sama-sama thariqat qadiriyah tapi beda mursyid, beda guru, beda mentor, beda murabbi, beda hasilnya, beda enaknya. Dan jangan salahkan para salik, para penikmat ini, dia sedang memburu restoran ruhani namanya Naqsyabandiyah. Siapa dulu kokinya? Siapa dulu pimpinan dapurnya? Siapa dulu pemiliknya? Ya. Apalagi sudah beda menu. Naqsyabandiyah menunya beda dengan Qadiriyah. Di Naqsyabandiyah zikir lembut dulu, baru zikir keras. Nggak ada keras juga sih, zikir bersuara aja. Di Qadiriyah zikir keras dulu, la ilaha illallah, gitu kan? Kalau di Naqsyabandiyah enggak. Mata dipejam, lidah dikunci, sebutlah selembut-lembut mungkin nama Allah. Kayak kita bermanja-manja kepada sang kekasih bernama Allah. Beda nggak? Beda, badan lemes-lemesin. Kalau di thariqah qadiriyah enggak, kalau perlu tangan dikepal. Dulu saya belajarnya begitu. Kepal tanganmu, ya. Tarik nafas, baca. Mulai dari zikirhu Allah, la ilaha illallah, Allahu, semuanya itu ada zikirhu aja, ada ahad-ahad aja. Betul-betul menghentak di dalam badan ini. Nah, ada ilustrasi lain. Kita ini ada yang suka musiknya nge-rap, nge-rock, ada yang suka musiknya slow, bener. Ini wajahnya wajah apa nih? Nggak percaya. Ini sukanya apa? Jangan-jangan haram lagi. Sukanya hadroh. Hadroh itu udah separuh-separuh ngerok tuh, tang tung tang, tang tung tang. Saya alirannya slow. Jadi kalau datang ke hadroh, saya request yang lembut dikit ya, gitu. Karena kalau denger duh, duh. Dulu masih muda banget, seneng. Dulu thariqah qadiriyah, thariqah samaniyah yang saya pelajari, oh kita seneng kalau zikir keras, apalagi kalau dikasih duk-duk Allah, la ilaha illallah. Waduh, nikmatnya bukan main. Kalau minggu itu nggak ada zikir keras, kayaknya dunia ini hambar. Dulu begitu. Belakangan umur udah nambah, ya senangnya yang adem-adem, yang lembut-lembut, tapi tidak anti zikir keras. Memahami oh zikir keras ini beda gitu. Cari senangnya yang lembut-lembut. Datanglah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang hijrah ke Makkah. Dia belajar 2 thariqah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Dia gabunglah satu paket. Zikir keras dulu, habis itu lembut. Ya boleh-boleh juga sih. Makanya kalau datang ke pusat-pusat tarekat di Bandung, di Tasik, di Garut, mau jalurnya yang manapun, kalau di Tasik kan sudah masyhur tuh, Abah Anom Suryalaya,
macam-macam. Di sini ternyata juga ada TKN tapi beda jalur. Metodenya sama. Keras dulu baru lembut. Kenapa? Karena memang sudah satu menu. Nah, cuma kenapa yang ini enak terkenal, yang itu tidak? Kenapa? Sama kayak rumah makan, yang ini terkenal, yang itu tidak. Padahal rasa, bukan rasa, menunya sama, rasanya beda. Jadi lidah ini nyari rasa. Kalau makanannya fisik, maka lidahnya lidah fisik. Kalau kolbu fisik atau non fisik, maka yang dia sedang cari menu-menu makanan non fisik. Oleh karena itu ulama kita mengatakan zikrullah qutul qulub. Zikrullah itu adalah nutrisi makanan kolbu. Ya? Zikrullah makanan kolbu. Saya mau tanya, mau nggak tiap hari dikasih karedok teh? Bapak Ibu, mau nggak tiap hari dikasih apa biasanya? Nasi liwet. Mau nggak tiap hari dikasih nasi liwet? Enak juga. Lama-lama tensinya naik, kolesterolnya naik, lidahnya tiba-tiba jadi asin. Mau nggak tiap hari? Bosan. Oleh karena itu, kolbu ini juga ada kebosanan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidaklah akan bosan selama-lamanya sampai kamu bosan. Maka teknik la ilaha illallah pun ada macam-macamnya. Ada teknik A, ada teknik B, ada teknik C. Zikir keras itu tekniknya beda dengan lembut. Dalam keras itu juga ada beberapa teknik. Bosan. Inilah masalah thariqat. Ini masalah thariqat, ini saya sampaikan nih. Kok thariqat zikirnya dua aja, la ilaha illallah ma Allah Allah. Padahal zikir banyak. Berarti ada yang belum sempurna dalam thariqat itu. Kurikulumnya kurang lengkap. Ya. Bakal bosen nanti kalau cuma zikir la ilaha illallah doang. Selama-lamanya zikir keras mulu, bosen. Maka harus ada zikir lain. Ada zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada la haula wala quwwata illa billah, ada hasbunallah ni'mal wakil. Ada suluknya masing-masing. Ada suluk subhanallah, ada suluk alhamdulillah, ada suluk la Allahu akbar, la haula wala. Semuanya ada suluknya. Dan semua itu turunan dari amalan para nabi atau para malaikat di langit. Hasbunallah zikir siapa? Nabi siapa yang waktu itu dibakar siapa? La ilaha illallah biasa. La ilaha illa anta, siapa yang zikir begitu? Nabi yang dilempar ke perut ikan, Yunus. Maka la ilaha illa anta itu namanya suluk Yunusiyah, tarekat Nabi Yunus. Ada tekniknya. Kalau belum nyampe ke teknik itu, nggak akan ada rasa baca la ilaha illa anta. Gitu, ya. Ada tekniknya semua. Allah berfirman ke Nabi Musa, Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, tiada ilah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana. Oh, ternyata ahli zikir tertentu, dia kalau baca la ilaha Allah dalam batin dia yang bunyi la ilaha illa ana. Seakan-akan Allah berkalam, lidahnya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi di batinnya seakan-akan Allah bicara seperti kepada Nabi Adam. Itu semua nggak bisa dibuat-buat. Itu semua ada kurikulumnya, ada tekniknya. Kalau seorang mursyid belum mendapatkan tekniknya, dia pun haram mengajarkannya. Dia harus belajar lagi ke mursyid yang lebih tinggi. Di atas mursyid ada mursyid, di atas dokter ada dokter spesialis. Ya, begitu terus.
Ada tahapan-tahapannya. Ini kita baru ngomongin thariqah. Teman saya psikolog itu kalau mau terapi orang nggak langsung terapi. Ada namanya conditioning. Bener? Dikondisin dulu nih orang, baru berhasil. Sama kalau kita mau mengajarkan zikir atau mau belajar zikir, kondisikan dulu pikiran. Walaupun banyak masalah, minimal pas belajar masalahnya ditaruh dulu, gitu ya. Jangan dibawa masalahnya dalam belajar, nanti nggak fokus. Oke, itu thariqah. Jadi thariqah terjemahannya apa? Jalan atau teknik mengamalkan dalil yang tersirat. Kalau fikih mazhab, teknik cara mengamalkan dalil yang apa kata dalil tersurat? Jika kamu hendak sholat, maka takbirlah, angkatlah tanganmu. Kita takbir, Allahu Akbar. Rasanya ada nggak? Kalau tidak belajar thariqah, rasanya hambar. Gitu. Ya hambar aja. Apalagi orang yang belajar sholatnya lewat buku atau YouTube, lewat video, ya salam. Nabi bilang, sholatlah engkau seperti engkau melihatku. Kita nggak lihat Nabi, maka kita harus cari orang yang ketemu Nabi. Siapa yang ketemu Nabi? Ada nggak? Ya udah, cari guru yang ketemu Nabi. Kita datanglah ke guru yang ngajarin sholat. Kita tanya, antum ketemu Nabi nggak Pak Kiai? Pasti dia bilang tidak, paling mimpi doang. Terus tahu dari mana sholat? Saya punya guru. Gurunya kita tanya lagi terus sampai ke sahabat Nabi. Jadi jarak kita sama Nabi udah 14 abad. Berarti caranya sudah mungkin ada tambahan, ada pengurangan. Supaya tidak ada tambahan dan pengurangan, wajib lewat mazhab. Supaya nanti kita nggak salah kira. Kita kira orang berbeda sama kita menambah atau mengurangkan. Jadi kenapa ada kelompok sekarang suka nyala-nyalain ibadah kita? Karena dia belajar fikih bukan lewat mazhab. Mereka anti mazhab. Maka di luar mereka bid'ahkan. Gitu. Ya, bahaya nggak tuh? Bahaya sekali. Jadi salah satu musibah di umat ini munculnya kelompok anti mazhab. Secara rohani, musibah bagi umat ini munculnya kelompok anti thariqat. Akhirnya zikir hambar semua. Dia baca zikir pagi sore tapi nggak ada efeknya dalam hidupnya. Dia sholat, ruku, sujud tapi tidak ada natijah rasa yang dia dapat setelah membaca. Kata orang-orang ini, sholat nih, mohon maaf kalau jidatnya ada hitam ya. Jidat hitam itu boleh-boleh aja. Cuma bukan itu yang dimaksud. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda bekas sujud di jidat mereka, di wajah mereka, wujuhihim, karena bekas sujud. Saya udah putar-putar nyari riwayat, adakah jidat Nabi itu hitam? Nggak ketemu. Meskipun berjidat hitam boleh, nggak ada masalah kan? Emang mungkin kulitnya agak sensitif, orangnya juga sensitif. Lengkap sudah. Terus apa yang dimaksud tanda sujud? Tanda sujud saya sering sebutkan. Orang sujud kepalanya di mana? Di bawah apa? Di bawah tempat paling kotor di alam semesta. Nih, tempat buang air kecil. Ya walaupun bajunya bagus, walaupun bedaknya masya Allah, bajunya oke, tapi bagian situ bau nggak? Nggak enak kayak ngomongin begitu ya. Tapi emang itu bau, udah selesai. Sekarang ditaruh di bawahnya, gimana? Maka yang disebut athar sujud, bekas sujud adalah hilangnya kesombongan seorang hamba. Itu baru disebut bekas sujud. Jadi siapakah yang sujud kepada Allah? Orang yang sudah melepaskan kesombongannya.
ego-egonya, merasa sok pinter, sok alimnya, sok solehnya, sok merasa paling benernya, dia buang sudah. Karena yang merasa sok bener di sini, bener. Yang merasa pinter mana? Yang merasa bergelar ini, yang merasa manhajnya, mazhabnya paling bagus, thariqatnya paling keren ini. Kalau ini nggak mungkin. Ini maka ditaruh di bawah. Jadi asarus sujud adalah kerendahan hati. Efek dari sujud adalah rendah hati. Gimana? Udah rendah hati belum? Lagi belajar. Kadang-kadang jujur, mending jujur begitu. Berarti sholat kita ini sudah benar belum? Kira-kira sholatnya diterima nggak? Kayaknya nggak diterima sih. Soalnya simahum fi wujuhimnya belum ada. Karena puncaknya sholat ketika kepala di bawah. Di saat itu tidak ada lagi ego, tidak ada lagi sombong. Kalau masih ada, sholatnya belum diterima, kira-kira gitu. Gimana dong? Orang-orang kayak kita ini sok soleh, sok merasa sholat. Ada orang telat sholat aja kita kata-katain. Ya, ada orang gak sholat, kita suzon. Ya. Dia padahal udah jamak. Ada orang kita lihat gak sholat, padahal dia sudah jamak. Bisa gak begitu? Ya, susah ya. Emang begitu sih ya. Di otak ini, ya, kortek depan ini dia sukanya prasangka. Ternyata otak ini di istilah orang-orang ahli neurologi disebut otak reptil. Ini yang disebut dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Otak reptil itu 5-10%. Selebihnya, sisanya berapa? Otak kanan, otak kiri 40, 45 ya, 45 kiri kanan itulah yang akan mendalami thariqat, hakikat, ma'rifat. Sayangnya orang cuma berpikir pakai 10% ini, makanya jadi bodoh seumur hidup. Keras sekali, cari lawan terus, karena reptil kan suka nyari lawan. Kepalanya begini terus tuh. Siapa lo? Aliran baru nih. Jadi setiap kali ada kelompok baru, kepalanya seperti reptil. Kalau nggak menghindar, ngelawan. Begitulah terus. Ulaika kal an'am, nyalak mulu ya. Maka di Quran disebut seperti kalbun, seperti si kuku. Jika engkau biarkan yalhas, jika kau perhatikan yalhas, engkau apa-apain yalhas. Yalhas itu lidahnya begitu mulu. Auzubillah min dzalik. Ini kita ini jangan-jangan baru sujud fisiknya, belum sujud. Kita baru sujud fikih, mazhab, belum sujud thariqat. Kalau sudah sujud thariqat, tahu tekniknya. Kalau engkau sujud, rendahkan egomu, hancurkan egomu, hinakan jiwamu di hadapan Allah. Dihina-hinain bener, baru berbuah namanya tawadu. Namanya hakikat. Ya, jadi hakikat itu buah dari orang dari tarekat. Zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati jadi tenang. Cara nyebutnya gimana? Ada cara nyebutnya. Gimana cara nyebutnya? Nama ala bizikrillah, hanya dengan nyebut nama Allah. Nama Allah siapa? Ya Allah. Gampang tuh? Bismillah. Gimana cara nyebutnya? Allah. Gitu cara nyebutnya? Enggak. Ada tekniknya. Ya. Itu yang mahal.
Ya, harus pakai talqin. Hah? Harus pakai talqin, mahal itu. Maka barang begini nggak boleh diobral, haram hukumnya diobral. Ini mutiara dari Allah, karena dia seafdol zikir. Kalau diobral, orang nggak menghormati barang ini, nanti dapat dibuang. Itulah yang terjadi pada banyak murid. Talqin sini, talqin sini, talqin sini. Karena diobral talqinnya, dia tidak pernah lagi mengamalkan zikirnya. Karena dia nganggap, kita kalau beli cincin tepi jalan, pede nggak pakai tiap hari. Tapi kalau beli cincin di toko yang eksklusif, pede nggak pakai tiap hari? Pede. Kira-kira begitu, ya. Ini lebih dari cincin. Ini sesuatu yang kita masukkan ke dalam diri. Mau obral-obralan, maka dalam thariqah kami, talqin itu bukan nomor pertama. Nomor pertama at-ta'allum wa ta'lim, ngaji. Udah bener ilmunya baru talqin. Udah hilang syaknya, sehingga dia tahu nama yang akan dibaca dia adalah Zat yang Maha Agung. Maka dia pun akan mempersiapkan jiwanya untuk membaca. Nggak mungkin lewat Zoom, pasti dijemput kok. Antum ini kan lucu, takut COVID ngaji lewat Zoom, tapi kalau pengen makan resto datang langsung. Ya salam ya. Nggak adil sama diri sendiri. Takut ngurus badan fisik, tapi virus rohani dibiarkan sampai mati begitu aja lah ya. Rasain aja terus. Nggak ada perkembangan dalam batin kita. Nggak adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang sama orang yang adil, yang proporsional, jelas. Lagi pengen sama karedok ya, datang ngantri lagi, masuknya pakai masker pas makan. Mungkin nih ditutup nih, mam bisa nggak? Kan nggak bisa. Makan pakai masker bisa nggak? Gaya-gaya doang pakai masker. Ya, pas mau makan pasti dibuka, hilanglah social distancing. Kenapa antum nggak takut? Giliran mau ngaji dempet-dempet dikit takut. Nggak percaya kalau pas ngaji ada rahmat turun, ada malaikat rahmat. Itu diantara antum banyak sekali malaikat rahmat, itu sampai ke atas sana. Nggak ada virus berani masuk. Masuknya paling pas masuk mall tuh ya, yang disalahin pengajian sama masjid. Malaikat itu kalau ada orang duduk di tempat zikirnya lalu doa, Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia, selamatkan dia, jagalah dia. Malaikat kalau doa mustajab nggak? Dia nggak pernah dosa, ya? Masih takut? Hah? Nggak takabur loh ya, nggak boleh takabur. Tapi insya Allah, ya, yang adil sama diri. Ini bukan nyinggung yang nonton online sama Zoom ini. Kalau yang karena jarak kita maklumi. Ini masih di kota Bandung. Ya, saya aja datang dari Jakarta, masa antum di sini Zoom, gaya bener. Ya, sok higienis, sok jaga badan, tapi nggak jaga rohani. Makanya sampai nanti nggak akan ada peningkatan spiritual. Nih saya marah-marah nih sekarang sore ini nih. Tapi marah saya begini-gini aja, ya. Mau sampai kapan begini terus, ya? Maka yang hadir kita apresiasi dengan baik. Semoga Allah meridhoi antum lebih kenceng daripada yang udah jelas dia di samping sini masih pakai Zoom, gaya bener. Giliran makan ke kantin dempet-dempetan, ya. Betul-betul nggak adil ke dalam diri, ya. Nggak adil. Saya prihatin melihat seperti ini. Kalau mau protokol kesehatan lengkap, prokes-prokesan yang adil semuanya, ya, semuanya rapi, siap-siap hidup merana. Udah divaksin juga, ya,
Terus untuk apa dong kita divaksin ya? Protes ya, tuh ya Pak pemerintah, semua orang udah bosen. Orang udah bosen semua. Tapi gimana lagi, ke depan kita harus pakai aplikasi segala macam lah. Jadi yang pakai fingerprint, dulu kan kantor punya print. Kalau sekarang semua orang harus punya peduli lin, nggak hanya fingerprint, dicolok hidungnya. Kita ikutin aja mainnya ya. Yang penting kalimah Allah bertahta di dalam kalbu. Ya. Yang penting ketenangan muncul di dalam jiwa. Harus muncul di dalam jiwa. Jika dilakukan zikir berdasarkan tekniknya, sama dengan orang makan karedok, makan rendang sesuai dengan takarannya, cara masaknya, udah pas sudah. Kalau juga masih belum terasa, jangan-jangan bukan menunya yang, tapi lidahnya sedang sariawan. Paham ilustrasi ini? Kalau kita nih belajar zikir, gurunya sudah oke, tekniknya sudah lengkap, tapi belum juga menikmati zikir, jangan-jangan kolbu kita sedang bermasalah, seperti mulut lagi sariawan gak menikmati makanan. Saya kira cuma orang Padang yang pedes, orang Sunda cabai rawit gak dicampur apa-apa, giling. Gimana? Udah? Pernah nyoba? Doer gak bibirnya tuh? Gak berani. Tuh orang Padang gak berani, orang Sunda berani. Pantesan lebih pedes dari kita ya gak? Maaf, canda-canda. Itu torikot. Hasil dari bertorikot, tenangnya kolbu dalam berzikir, namanya hakikat. Kita punya kesimpulan, punya hikmah. Oh begini ya kalau zikir dikerjakan secara benar, hasilnya begini. Kita tahu metodenya, tahu teorinya, paham hikmahnya. Ini namanya hakikat. Ya, jadi hakikat itu pengetahuan yang diperoleh setelah menjalani hakikat. Tapi hati-hati, tidak semua pengetahuannya tepat. Maka di atas hakikat ini harus ditingkatin lagi. Si hakikatnya harus diuji. Karena hakikat ini pengetahuan, tapi pengetahuannya terpisah. Zikir la ilah rasanya ini, zikir hu rasanya ini. Itu namanya hakikat. Terpisah-pisah. Beda zikir, beda rasa. Umroh sama puasa, beda nggak rasanya? Keasikan umroh haji berbeda dengan keasikan tahajud, bener? Pilih mana? Sama-sama pegel loh kaki, tahajud, sama-sama tawaf. Kenapa orang lebih sering memilih umroh? Padahal mau ketemu Allah di rumah juga bisa. Nggak mesti ke Ka'bah kali. Kenapa? Karena menu. Orang bosan satu menu. Rasa, ada rasa yang didapat di dalam umroh beda dengan rasa yang dapat dalam tahajud. Rasa ini menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang disebut ilmul yakin. Ilmu yakin. Paham? Kira-kira? Dhamma lainnya hakikat. Sehingga kita punya keyakinan, kalau aku baca ini, aku yakin begini, itu orang udah punya hakikat. Maka orang yang sudah mengerti hakikat, jika ada orang bersyariat sholat 1000 rakaat, dia cukup 2 rakaat, itu udah sama. Kalau orang bersyariat belum mengerti ilmu yakin, dia sholatnya baru by pahala. Kalau ada pahala dia sholat, kalau nggak ada pahala dia nggak sholat. Kalau orang mengerti hakikat, dia sudah tahu bahwa sholat itu jangan harap pahala, tapi ada sesuatu di belakang itu. Inilah yang disebut oleh Nabi, orang alim tidur lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang itu, maksudnya yang punya ilmu hakikat. Kalau ilmu yang biasa. Lalu apa beda hakikat dengan ma'rifat?
hakikat itu masih bisa luntur, hakikat itu masih bisa salah. Keyakinan kita kadang-kadang belum tepat. Dari mana kita tahu? Yang paling banyak dapat ilmu hakikat waktu di surga itu malaikat namanya Azazil. Tetap saja tergelincir, dipecat dari malaikat namanya iblis. Iblis itu ahli hakikat. Dengan ilmu hakikatlah dia menyesatkan orang-orang ahli zikir yang tidak berguru. Pernah berguru terus ninggalin gurunya, pernah bermajelis lalu keluar dari majelis. Orang-orang begini dicaplok sama iblis. Apa kata iblis? Zikir kamu keren ya, karena zikir kamu banyak orang sembuh nih. Kamu sebenarnya mursyid yang lebih sakti daripada gurumu. Mulai terbersit, kita lebih sakti dari guru. Tuh, kena tuh dah. Pernah nggak ngelihat ada orang begitu? Ya, murid kiai besar buat tarekat baru. Ini nasib dia ini. Keluar dia dari halaqah. Karena terbersit dalam hatinya, dia lebih sakti dari gurunya. Dia nggak sadar gurunya sedang pura-pura nggak bisa. Ngetes dia aja. Guru pura-pura nggak bisa ngeruqyah, nggak bisa. Oh, saya nggak bisa doain air, pura-pura aja. Bukan berarti dia nggak bisa. Dia nguji antum itu, ngerasa sakti nggak melebihi guru. Banyak yang terpedaya di situ. Apalagi urusannya udah ketemu fulus, ya. Apalagi urusannya udah ketemu pengikut. Orang merasa pengikut itu aset dia. Waduh, gawat. Banyak orang tergelincir pada bab ini. Banyak sekali. Oleh karena itu, orang sudah bertarekat dapat hakikat, masih bisa tergelincir. Contohnya Barsisa. Contohnya Musailamah Al-Kazzab. Itu Musailamah kan dulu ikut nulis wahyu. Musailamah ikut nulis wahyu, Bang. Khidmah ke Rasulullah. Maka kita berdoa orang-orang yang berkhidmah untuk agama ini, untuk kita tidak membelot di akhir nanti. Amin. Ya, ini bahaya benar. Kenapa? Si Musailamah ini melihat harian Nabi, dia mikir, Nabi mah biasa aja orangnya. Kita begini, dia begini. Kita begitu, dia begitu. Akhirnya dalam pikiran apa? Nabi ini orang biasa kayak. Kejadianlah sekali ada penulis wahyu selain Musailamah. Nabi turun ayat kepada Nabi, tapi Nabi gak bacakan semua. Nabi masih tertegun, keasikan membaca ayat. Si penulis wahyu ini diizinkan Allah terbuka tarbir rohaninya. Dia dengar Jibril baca ayat. Surat Al-Mu'minun itu tentang penciptaan alam, penciptaan tubuh kita. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dengar dia. Terus dia konfirmasi ke Nabi, ya Rasulullah, lanjutan ayatnya ini bukan? Saya barusan dengar ada Jibril baca. Kata Nabi, benar. Dalam hati terbersit sama dia, gini doang ilmu guru gua, gini doang makomnya Rasul, saya juga bisa. Maka orang ini jadi nabi palsu. Kalau murid jadi mursyid palsu, buat tarekat palsu. Karena dia merasa dia bisa mengakses apa yang diakses gurunya. Dia kira gurunya cetek, ya. Ini sering terjadi di semua halaqah, di semua thariqah, ya. Maka untuk selamat hanya satu bab, harus masuk pintu ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Disebut ma'rifatul Muhammadiyah, mengenal hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika engkau cinta Allah maka ikuti aku sang Muhammad. Maka dia harus ikut ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika sholatnya banyak, beliau gak bilang supaya kalian selamat. Nabi bilang, aku ingin bersyukur kepada Allah.
Nabi ketika dapat wahyu nggak bilang gua doang yang bisa dengar, lu nggak gitu. Kalian nggak bisa. Nggak ada Nabi kesombongan begitu, nggak ada. Nabi selalu merendahkan hatinya di hadapan Allah dan para sahabatnya. Yang dimaksud al-haqiqah al-Muhammadiyah itulah kemurnian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berakhlak dalam hakikatnya, dalam bertorikotnya, dalam bersyariatnya, itulah yang dapat ma'rifat. Dan tidak sedikit kita dengar ada orang ketemu orang semakin tinggi teori ma'rifatnya semakin sombong. Apa itu? Ngeremehin orang, berarti dia sombong nggak? Gak level, gitu kan? Kajian kulit tuh nggak penting. Nih kajian hakiki nih, kajian hakikat nih, kalian nggak tahu. Ngomong begitu tuh sombong namanya. Sedangkan Rasulullah mengajarkan tidak boleh sombong. Udah jam 5, Ustaz. Kholas ya? Ya udah tanya jawab deh kalau ada. Fadhol. Terima kasih ya. Maka dari Bapak atau Ibu saya nggak bisa lihat. Dari Bapak-bapak dulu barangkali ada yang harus sampaikan. Dari Zoom ada 2, tapi sebelum dari Zoom dari yang hadir dulu mungkin silakan. Ustaz, ada ibu-ibu yang nanya. Enggak, kami nanti soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abia mau bertanya tentang masalah contoh. Sampai sekarang saya masih bukan ragu ya, masih bingung. Karena dalam satu sisi ada yang mengatakan bahwa kita itu bertorikot harus sama orang yang masih hidup. Mursyidnya itu harus masih hidup. Sementara yang lainnya bilang oh tidak usah, yang sudah meninggal juga tidak masalah. Yang begini yang mana Abu ya? Oke. Assalamualaikum. Kalau kita ini belum mandiri, guru wafat, maka sebaiknya punya mursyid yang masih hidup, yang dapat ijazah dari mursyid itu atau dari mursyid yang lain. Jangan yang nggak dapat ijazah, nggak nyambung nanti, nggak nyambung ke Nabi Muhammad, nanti nyambungnya ke iblis. Ya, yang boleh ngajar zikir adalah syaikhun ma'zunun inda syaikhihi, guru yang diizinkan, diijazahkan gurunya. Kalau nggak dapat ijazah, sedapat ijazah aja yang diajarin, jangan lebih. Nggak pernah diangkat mursyid, jangan ngaku mursyid. Mursyid itu nggak mesti tua loh ya, itu masalah otoritas satu thariqah. Ada di thariqah tertentu yang dapat ijazah umur 90, di thariqah yang lain umur 19 sudah diijazahin. Saya ketemu kemarin waktu ke Sumatera, ada guru saya, dia sudah memimpin suluk dua thariqah, Naqsyabandiyah dan Samaniyah Qadiriyah. Itu dia mimpin dari umur 20, sekarang umurnya udah 70 sekian, berapa tahun tuh? Ya jadi nggak mesti tua fisik. Mana ada kaedahnya tua fisik? Nggak ada. Kita kan boyongin Syekh Mursyid pakai tongkat, harus pakai sorban, ya salam. Mursyid itu mau pakai apa aja dia mursyid. Mau mereka baju kaos, dia mursyid. Orang nggak akan bisa luput karena ada mutiara di kolbunya. Sekali dia berbicara, keharuman rohaninya tercium oleh orang yang mencari rohani. Gak bisa dibohongin. Rumah makan, masak, udah ditutup, kecium baunya nggak? Ya, kecium baunya. Sama kira-kira, ya. Jadi saran saya kalau belum disiplin untuk zikir yang diajarkan guru, maka bermursyidkanlah kepada yang hidup dan dapat izin dari gurunya. Gitu ya. Kalau enggak, nanti enggak nambah-nambah, makomnya segitu-gitu aja. Karena zikir itu enggak ada batas. Zikir itu di atas makom ada makom, di atas makom ada makom. Zikir la ilaha illallah
Ada ribuan tekniknya. Yang diajarin kan baru satu. Baru dari pusar ke ubun-ubun, itu mah satu, belum banyak itu. Banyak tekniknya. Ya. Saya ngamalin sudah hampir 100-an lebih teknik itu. Baik yang langsung diajarkan beliau-beliau ataupun yang ya, secara rohani. Adalah berapa ratus teknik la ilaha illallah doang. Mau ditarik kemana aja nikmat zikir la ilaha illallah itu. Nikmat sekali. Ya. Jadi jangan mengkultuskan seorang guru. Di atas guru ada guru, di atas wali ada wali, di atas nabi ada nabi, di atas rasul ada rasul. Puncaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Torikot itu yang hebat bukan namanya, tapi mursyidnya. Ya, oh torikot A lebih bagus, enggak. Yang bagus tuh mursyidnya. Karena banyak juga yang torikotnya sama, nggak berkualitas orangnya. Ya, sama kayak tadi, sama-sama karedok. Ya, tapi beda orang, beda yang masak, beda hasilnya. Jadi bukan karedoknya yang salah kalau dia nggak enak, tapi yang salah sih gurunya. Yang masak udah bagus, itunya udah enak, lidah lagi masalah, pikiran lagi banyak, bisa enak gak? Enggak ya? Mau makan karedok ingat AA, AA yang lama. Baik, terjawab ya? Terjawab? Alhamdulillah. Ada 4, tapi saya kira yang tentang torikot juga ada 2 pertanyaan, tapi saya kira sudah terjawab dengan kalimat terakhir. Dan tentang torikot yang benar saya kira yang tadi dia sampaikan. Kemudian tentang sekarang di akhir Desember, 22 Desember kemarin tentang Hari Ibu, karena itu keputusan di mereka sehingga itu dianggap sebagai tasawuf jika kita mengikutinya. Bagaimana itu tentang Hari Ibu? Hari Ibu itu apa definisinya? Nggak tahu juga. Jangan-jangan mengharamkan sesuatu yang nggak tahu, ya kan? Saya mau tanya dulu orang yang mengharamkan mengucapkan selamat Hari Ibu. Saya pengen tahu nih, ini serius nanya loh, apa yang dimaksud Hari Ibu? Sehingga kita mengharamkan yang jelas, jangan yang nggak jelas. Kalaupun kita menghalalkannya, kita menghalalkan yang jelas, bukan menghalalkan yang abu-abu. Coba definisinya apa? Yang pakar nasionalis nih. Hah? Ini kan kampus, masa nggak ada yang tahu? Nyelekit ya. Apa Hari Ibu, Ustaz? Nggak tahu. Ya udah, berarti nggak usah jawab boleh dan nggak boleh, berarti kita nggak ngerti, ya kan? Oh ini menyerupai Nasrani, menyerupai Nasrani. Emang Hari Ibu orang Nasrani yang buat? Ada nggak di ajaran Nasrani Hari Ibu? Nggak ada juga. Terus di mana? Hindu? Nggak ada juga. Itu urusan apa? Ini mungkin. Jadi dengan adanya peringatan Hari Ibu di tanggal 22 itu, maka seolah-olah umat digiring untuk menghormati ibunya hanya pada tanggal itu. Emang begitu? Ya. Sedangkan oke, good. Berarti ada orang yang mendefinisikan Hari Ibu, dia buat definisi sendiri. Definisinya barusan tuh dari antum tuh. Apa kata si orang ini? Kata antum tadi apa? Tanggal 22 seolah-olah menghormati ibu hanya pada tanggal itu sehingga umat tergiring untuk ke situ di hari Oke. Sekarang kita tanya sama yang menetapkan Hari Ibu tanggal 22, apakah begitu maksud dia? Enggak, coba buka sendiri kan udah ada googling. Terus selama ini Google nggak dipakai, cuma nonton yang nggak jelas. Cobalah, aneh pura-pura nggak tahu kok tadi ya. Emang begitu definisi Hari Ibu. Giliran belajar agama pakai Google, yang begini aja yang cetek aja nggak pakai Google.
Gaptek namanya, itu benar fatwa al-Gaptekiyah, fatwa mazhab Gaptek. Tanya dong sama orangnya, apa maksud mereka hari ibu? Apakah cuma hari ibu menghormati ibu? Memang begitu yang membuat kebijakan buat? Enggak kok, kita aja suzon. Jadi kita buat definisi sendiri, terus kita haram-haramin. Sama kayak orang mau posting video, buat sendiri videonya, rekam sendiri, posting sendiri, like sendiri, puji-puji sendiri, wow keren. Ya salam, ya salam. Ini zaman benar-benar bahlul bener ini. Buat definisi sendiri, terus haram-haramkan sendiri, terus marah-marah sendiri, terus ajak umat untuk marah-marah. Gak begitu kalau kita mau berfatwa. Fatwa itu ada ilmunya. Gak boleh fatwa pakai nafsu. Fatwa itu pakai ilmu. Sebelum berfatwa wajib memetakan masalah yang difatwakan. Selesai memetakannya, baru kita bilang ini yang masalah di sini, yang itu tidak masalah, atau ini masalah semua. Harus sama dulu persepsinya. Orang Muhammadiyah punya Islam berkemajuan, NU Islam Nusantara, di Wasliyah ada Islam apa kemarin? Waktu kita ke Wasliyah, saya lupa deh istilahnya. Di Medan kemarin, orang Persis gimana? Islam apa? Islam murni. Pasti adalah jargon-jargon gitu. Bener? Ada orang buat definisi Islam Nusantara itu Islam sholat pakai bahasa Jawa. Ntar kalau yang benci Muhammadiyah, Islam berkemajuan, nanti sholatnya pakai bahasa Inggris, maju. Emang begitu? Saya buat definisi sendiri, terus saya salah-salahin orang, diketawain nggak? Jadi kalau kita mau menentang, menerima, mengamalkan sesuatu, tanya definisinya kepada yang punya barangnya. Namanya tabayyun. Ijja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu Ustaz ya. Jadi gimana? Boleh nggak hari ibu? Boleh. Harus. Ya? Harus. Ya. Berarti hari ibu bukan menggiring umat hanya menghormati ibu, hari ibu saja, benar? Ya. Kalau begitu definisinya ada masalah nggak? Tapi kalau definisinya hari ibu adalah hanya hari itu aja menghormati ibu, itu baru nggak benar. Tapi ternyata definisi itu nggak ada kan? Nggak ada. Ya sudah udah beres kok. Kita aja yang cari-cari masalah, rame-rame sendiri, suka tengkar-tengkar sendiri, ngundang masalah. Emang ada bahasa Arabnya bahsul masail, cari-cari masalah. Jangan-jangan pertanyaannya masalah ya? Bener, ya lanjut. Yang satunya lagi juga saya kira harus dibahas dalam waktu masail. Tapi yang saya akan bacakan tentang thariqah aja. Apakah saya boleh ikut thariqah Buya? Banyak tadi yang harus diikutnya 100 lebih ya. Masya Allah. Jadi gimana dong? Itu pertanyaan antum kali. Thariqah saya ngaji. Jadi ngaji aja dulu. Ngaji dulu, 1, 2 ngaji. Antum hafal nggak? Yang kedua apa? Ngaji. Hah? Tuh, baru lupa. Ini khidmahannya aja lupa. Apalagi antum. Khidmah. Yang ketiga baru talqin. Jadi saya nggak mentalkin kecuali saya lihat orangnya sudah berkhidmah baik ke perjuangan thariqah atau ke umat. Kita lihat dia. Atau dia sudah berkhidmat jauh untuk dirinya. Ada orang datang dari mana-mana, dia udah lama ngaji, udah mentok. Kita lihat khidmatnya bagus, kita talqin. Tapi itu nomor 3, bahkan nomor 4 gitu. Terus apa lagi? Sholawat. Maka orang ikut thariqat kami nggak punya sholawat, keluar aja ya. Kita sholawat minimal 313. Atau kalau nggak bisa 100 pagi 100 sore. Tuh
Nggak bisa juga ya 10 pagi 10 sore, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Udah diskon tuh. Ya, torikot ad-diskonia. Suwe. Terus apa lagi? Mujalasalatul sholihin, duduk bersama orang soleh, bergaul dengan orang soleh. Kita ini kan gak soleh, kita ini masih rusak. Supaya kita ini terbentuk dengan kebaikan, maka carilah komunitas orang baik. Jangan-jangan kita lah yang merusak komunitas yang lama. Ya, jangan bilang tuh komunitas itu jahat tuh, aku kalau di sana pasti rusak. Kita yang merusak mereka. Nih teman saya nih ada mantan nih. Kalau dia nggak ada, kata temannya nggak ada lo nggak ada rame. Ada dia nggak mabuk orang. Nggak ada dia nih, orang nggak mabuk. Lebih itu mah cetek sama dia. Orang kalau mabuk masih ngomong-ngomong, katanya itu mah cetek. Bagi dia udah hilang. Serius itu. Jadi kitalah yang menyebabkan orang rusak. Karena muka kita ini muka syahwat, ya kan? Muka bejat lah muka kita ini. Saya ngomong ke dalam diri saya sendiri. Bahwa di dalam diri ini ada kebejatan, ada kenakalan. Saya ngomong begini bukan untuk antum saja, untuk diri saya sendiri. Karena gejolak itu masih ada dalam diri saya. Karena wajar umur masih belum terlalu tua, masih muda toh. Iya, masih seger lah. Gejolaknya kuat. Lebih berat saya kali daripada antum. Saya ketemu banyak orang, macam-macam warna kulit, macam-macam, pusing kita. Tapi kalau karena di dalam ini jorok mikirnya. Kalau dalamnya bening jadinya. Kalau dalamnya oke, keluarnya oke. Ya. Jadi tuduhlah, katakan ke dalam diri, wahai jiwaku yang penuh dengan kemunafikan, jangan engkau tuduh orang lain munafik. Itu sebabnya kita perlu berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang soleh bukan soleh pakaian. Pakaian tidak pasti. Soleh dalam artian solihun, yang sesuai lahir dan batinnya. Itu bahasa Arab. Soleh itu sesuai, lahir batinnya sesuai. Ya, baik. Apa torikot terakhirnya apa? Hah? Salamatus sadar, nggak nyimpan dendam, benci, suuzon, buruk sangka kepada orang lain. Bisa nggak? Hah? Ada tekniknya. Ya, apa lagi? Masih ada? Adab. Ya. Susah kalau sendiri, kalau berguru gampang. Ya, ajari aku. Ya, itu kurikulumnya itu ada 7, ya, ada 7. Dari situlah kita kemudian bergerak. Ya, sekarang marhalahnya baru 2, 1, 2, 3, 4 ini muter-muter. Ya, ta'lim, ta'alum, khidmat, talqin, udah. Ini masih yang concern. Jadi kenapa orang torikot masih busuk-busuk hati? Karena dia nggak nyampe ke salamatus sodar, cuma zikir-zikir doang. Zikir kalau belum istighfar, tambah banyak zikirnya, tambah besar dendam dan sombongnya. Jadi harus ada zikir pembersih, ada zikir menaikkan makom. Kalau belum dibersihkan dengan istighfar dan tobat, udah zikir la ilallah, ya kan naikin makom. Dia naik, nodanya juga naik. Tubuh pohon ini berkembang, benalunya nggak dipotong, tambah gede pohon, tambah gede juga si benalunya. Maka carilah guru yang bisa membersihkan parasit kita. Parasit itu ya menjalar dalam jiwa. Itu sama. Ya, mungkin nggak mursyid punya penyakit hati, mungkin, tapi dia tahu cara ngobatinnya. Kalau antum dikit aja nggak tahu caranya, ya, kira-kira begitu ya. Oke.
Pertanyaan terakhir. Ya, apa ada lagi? Ini kita sering. Di belakang ada juga tuh. Ada tuh di belakang tuh. Oh, di apa? Bukan di belakang antum. Ada hantu. Masya Allah. Ya, ya. Alhamdulillah sudah disenangnya. Ya, sila mau dikasih ke belakang? Masih ada di belakang, baik. Bismillah. Terakhir ya dari ibu ya. Ya, angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu Ustaz ya. Saya termasuk yang selalu menyimak ceramah Ustaz dulu. Jangan hantam Pak Ustaz. Torikot YouTube ya. Tapi sekarang jangan ya, sudah langsung. Alhamdulillah. Ini saya mau bertanya Ustaz. Apakah seseorang bisa ma'rifatullah tanpa tahu nama ruhnya? Saya tahu itu dari YouTube dan ibunya dari Ustaz. Dan apakah yang boleh mengenal nama ruhnya itu hanya orang-orang tertentu saja atau siapa saja boleh tahu? Baik, Terima baik. kasih Ustaz, kalau bisa saya mau tahu Ini nama dosisnya ruhnya. ada dosis 1000 ini. Oke. Ilmu tentang nama ruh ada pada bab keempat. Berarti ada bab 3, ada bab 2, ada bab 1. Bab 1 ini awal. Bab pertama namanya Ma'rifatul Asma. Mengenal nama-nama Allah. Makanya talqin zikir pasti nyebut nama Allah. Orang begini masih bisa kenal Allah tanpa nama ruh. Ya. Jadi 1, 2, 3 dapat diperoleh tanpa nama ruh. Tapi yang keempat itu ma'rifatuz zat, hanya dapat diperoleh oleh ahlur ruh, orang yang punya nama ruh, jika dia ikut suluknya ruh. Dan itu baru saja dibuka ilmunya. Ya. Masih panjang jalannya ini. Masih panjang. Sekarang yang ada torikot itu 3 yang pertama, yang 4 belum. Belajar ma'rifatul asma, itu nomor 2. Bab kedua, nomor pertama. Bab kedua, ma'rifatul af'al, mengenal perbuatan-perbuatan Allah, cara kerja Allah. Dan yang ketiga, ma'rifatus sifat, mengenal sifat. Sampai nomor 3 itu tidak perlu mengenal, tidak wajib mengenal nama ruh. Bisa semua. Ya, nanti Allah kasih sendiri, mungkin potongan depan namanya. Allah yang ngasih tahu. Atau dia mimpi ketemu Rasul kasih nama dia. Saya ketemu beberapa mursyid yang dia sampai dikasih nama oleh Rasulullah. Tapi biasanya cuma depannya aja. Nama itu ada rangkaian-rangkaian namanya. Karena nama itu diambil dari karakter Nur Muhammad yang memancar dari Ahmad. Warna, ini cahaya ada warnanya nggak? Kita bilang ini cahaya terang, perih di mata atau teduh? Cahaya ini perih, benar. Maka kita sebut cahaya ini perih, cahaya ini tajam. Itu nama dia, nama cahayanya. Tapi menerangkan nggak? Oh, cahaya ini walaupun tajam, dia menerangi ruangan. Itu nama berikutnya. Maka satu cahaya bisa banyak nama. Nah, ahlur ruh itu ngasih nama cahaya itu. Nama itu sebenarnya sudah ada sebelum kita lahir. Sebelum kita ke alam ini, kita sudah ada belum? Sudah. Jika hidup di sini nggak pakai nomor KK dan KTP, bisa kemana-mana nggak? Ruh kalau nggak punya nama nggak bisa masuk ke badan kita. Emang Allah main serabut-serabut doang ngambil ruh, sud gitu, nggak bisa. Ada daftar nama yang antri untuk ditiupkan. Ada namanya dia. Dan yang punya pengetahuan mengenai nama ruh bukan saya, Bu. Saya cuma penjelas metodologi keilmuannya. Mungkin ada santri yang nggak sabar, terus keceplosan ngomong, Buya Ustadz nih muter-muter aja. Buka aja sih, seenak perut lo aja.
Nggak bisa begitu. Ilmu ini ada tahapan-tahapannya. Jangankan ilmu ruh, ilmu talqin aja belum saya bagi-bagi semua kok. Apalagi ilmu, ya jangan suka-suka kita komentar, ya. Ini zaman orang komentar suka-suka. Antum komentar, hati-hati. Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, bisa jadi satu kalimat tidak terasa keluar, tidak terasa diketik, tapi membuat yahwi ila jahannama sab'ina kharifa. Itu membuat dia terjatuh ke dalam jurang-jurang jahanam 70 kharif. Saya nggak tahu terjemahan yang pas tuh kharif itu. Selapa lamanya orang udah mati dari kemarin, dia belum nyampe-nyampe juga. Ada munafik mau dilempar oleh Allah di masa Rasulullah. Itu dia sampai sekarang belum nyampe itu ke bawah. Karena kalimah itu. Sok dalamnya itu sab'ina kharifan, 70 kharif. Dalam kayak palung Mariana kalau di laut tuh. Dalamnya bukan main. Hati-hati komentar, ya. Saya nggak pernah biasanya menghiraukan orang berkomentar, tapi kalau dikomentar tentang nama ruh, ini agak sedikit kita tandain, ya. Hati-hati ente, ya. Hati-hati gitu aja. Nabi Musa ingkar dikit aja diputus sama Nabi Khidir. Padahal itu sudah buat kontrak itu. Kita bukan nabi, ingkar-ingkar aja. Siap-siap diputus dari ilmu ruh. Ilmu ruh itu ilmu paling mahal. Paling mahal itu. Sabar-sabar Bu ya. Sabar-sabar. Nanti kalau ada komunikasi dengan teman-teman riba, daftar aja nama ruh. Kalau beruntung kita ketemu ahli yang ngasih nama ruh, kita mintain namanya. Ya. Ada nama ruh, tenang aja ya. Tapi itu kelas 4 itu. Sekarang belajar zikir torikot yang ada aja dulu ya. Amalin aja yang ada. Aduh, pertanyaannya udah berat nih, padahal kita ngaji baru berapa bulan nih. Sekali sebulan lagi kan. Pertanyaannya soal Iya. Udah cukup. saya kira gimana Pak? Cukup ya. Oke. Baik. Boleh. Baik, kami masih ada acara lagi. Mohon maaf tidak bisa sampai maghrib di sini, dan seperti biasa salamannya dengan hati aja ya, bil qulub. Gak usah juga dokumentasi lah, gak usah lah, cukup di hati aja ya. Semoga tidak mengurangi kehikmatan kita bergaul bersama,